Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat jamaah Masjid Ar-Rahim, muslimin muslimat, insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada istilah sedekah subuh. Kenapa waktu subuh orang bersedekah? Sebab pada waktu subuh awal hari Allah kirimkan dua malaikat. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini bagi dia ganti. Orang yang bersedekah di pagi hari ini Allah bagi dia ganti. Allah Maha Adil. Yang tidak bersedekah pun Allah doakan, Allah kirimkan juga satu malaikat mendoakan dia. Apa kata malaikat yang satu lagi? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak bersedekah, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kikir, mumsikan, mumsik, dia pegang, dia genggam hingga tak meleleh, tak menetes sikit pun. Maka kata Jibril, kata doa malaikat yang dikirim Allah untuk mendoakan, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah ini talafa, binasakanlah dia ya Allah. Nah, itulah kenapa kita selalu bersedekah, tujuannya supaya mendapatkan, bukan doa ulama, bukan doa tuan guru, bukan doa habib. Ini doa malaikat yang sentiasa mendoakan, ma min muslimin yusbihu. Setiap orang yang terjaga di waktu subuh, maka dia dapat doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Mudah-mudahan kita hanya mendapatkan doa yang kebaikan-kebaikannya saja insyaallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan yang disebut dengan sam'iyat. Sam'iyat didengar. Pernah kita menengok roh? Tidak. Pernah menengok surga? Tidak. Pernah menengok neraka? Tidak. Pernah menengok malaikat? Tidak. Kita hanya mendengar saja. Mendengar itu disebut dengan sama'. Inna sam'a, pendengaran. Maka ajaran Islam ada namanya sam'iyat, yang didengar yang tak pernah ditengok. Sam'iyat sesuatu yang didengar. Beza kita dengan Nabi Muhammad SAW, kita setakat mendengar, dia sudah sampai pada menengok. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Isra Mi'raj, kami ingin memperlihatkan, menampakkan di mata. Nah, itulah beza kita dengan Nabi Muhammad. Dia menampak, menengok surga, dia menengok neraka, dia berjumpa dengan nabi-nabi. Kita belum pernah menengok surga, belum pernah menengok neraka, belum pernah berjumpa dengan nabi-nabi. Kita hanya setakat mendengar saja, sam'iyat, dengar. Maka Nabi pernah menengok, pernah mendengar, disampaikannya kepada sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, dan sampailah ke kita. Di antara sam'iyat yang didengar oleh Nabi SAW adalah tentang orang mati minta panjang umur supaya dia boleh bersedekah. Disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Amal saleh banyak. Ada haji mabrur, ada jihad fisabilillah. Tapi amal saleh yang dimaksud dijelaskan dalam ayat lain. Laula akhartani ila ajalin qarib, berilah kami waktu untuk hidup sekejap saja. Tambahlah waktu kami untuk hidup ini sekejap saja ya Allah. Untuk apa? Fa as-saddaqa, kami mau bersedekah. Tak ada ayatnya tambahlah hidup kami karena kami mahu solat tahajud, tak ada. Tambahlah hidup kami supaya kami boleh berjihad ke Palestin, tak ada. Tambahlah hidup kami karena kami ingin berhaji ke Baitullah, tak ada. Fa as-saddaqa, kami ingin berinfak, bersedekah. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang bagi kita hanya setakat sam'iyat, hanya mendengar. Tapi Nabi sudah menengok,
balasan mereka yang tidak putus hingga pada hari kiamat. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Ada orang yang bersedekah, lalu kemudian sedekahnya ini kepada penghafaz Al-Quran. Orang yang menghafaz Al-Quran tadi punya murid, dia ijazahkan qiraat Hafs an Asim. Yang menghafaz Quran tadi jadi imam, mengalir pahalanya untuk dia. Yang menghafaz Quran tadi mengajar Quran, punya murid, muridnya punya murid lagi. Maka kalau kita bukan penghafaz Quran, kita bukan ulama, kita bukan tuan guru, tapi kita ingin dapat amal ulama, amal penghafal Quran, amal imam, maka salah satu caranya adalah dengan sedekah. Bersedekah kepada anak yatim. Anak yatim tadi pandai menghafaz Al-Quran, boleh bahasa Arab, membaca kitab, belajar dia Azhar Kahira, balik dia membuat pondok, maka kita mendapatkan amal pahala. Inilah yang disebutkan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak, rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Berapa banyak amal yang nampaknya kecil saja tapi besar kerana niat. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang nampaknya besar tapi sebenarnya kecil kerana dikecilkan oleh niat. Itulah pentingnya innamal a'malu binniyat. Kita beramal dan niatnya adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti bersedekah? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi membeli tanah. Tanah ini punya 2 orang anak yatim. Dibeli Nabi tanah itu, itulah tanah yang sekarang menjadi tanah Masjid Nabawi. Kenapa Nabi tak terima wakaf saja? Seandainya Nabi terima wakaf, dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dia Sayyidul Awwalina wal Akhirin, pemimpin semua makhluk dari awal sampai akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa dia beli tanah ini dan dia wakafkan untuk bangun Masjid Nabawi? Kerana dia ingin dapat amal jariah. Dia ingin mengajarkan kepada kita, sebenarnya Nabi tak berhajat, Nabi tak perlu kepada amal tanah ini. Kerana tanpa amal itu pun dia sudah masuk surga, tanpa amal itu pun dia sudah dimuliakan Allah. Dia nak ajarkan kepada kita, seakan-akan Nabi itu berkata, sedangkan aku yang pemimpin daripada Nabi, manusia, di antara manusia ini ada yang Nabi, di antara Nabi ini ada yang Rasul, di antara yang Rasul ini ada ulul azmi, di antara yang ulul azmi ini tinggal satu, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap mewakafkan tanah. Maka hari ini orang yang berlomba-lomba masuk ke Taman Raudhah, orang yang berlomba-lomba solat sunat di Raudhah, pahalanya mengalir sampai nanti hari kiamat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat yang ikut membina. Itulah kenapa setiap raja-raja Saudi Arabia ikut. Raja Fahad bin Abdul Aziz, Raja Abdullah, Raja Salman bin Abdul Aziz. Kenapa mereka semua ingin? Kerana mereka ingin dapat amal. Kalau kita tengok pintu, ini Babul Malik Fahad, ini Babul Malik Abdul Aziz, ini Babul Malik. Semua raja membuatkan satu pintu khas. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan amal jariah sampai kepada hari kiamat. Karena mereka tahu bahwa mereka akan mati, kekuasaan mereka akan diteruskan oleh raja setelahnya, dan yang mengalir kebaikan hanyalah orang-orang yang datang ke Baitullah yang tak putus. Bukan berarti kita yang bukan raja tak boleh, bukan berarti kita yang tidak ada di Makkah Madinah, tak Masjid Nabawi, tak Masjidil Haram. Maka sesungguhnya semua masjid adalah milik Allah. Wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pintu surga banyak. Ada pintu surga dimasuki melalui babul jihad. Mereka yang ada di Palestin itu masuk surganya dari babul jihad. Ada masuk surga melalui babur rayyan. Untuk mereka yang puasa sunat Senin Khamis, Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Nabi Daud, puasa sehari, makan sehari, puasa sehari, makan sehari. Ini masuknya dari babur rayyan. Ada yang masuk ke dalam surga itu melalui babul kazimin al-ghaiz, menahan marah. Dia tahan amarahnya,
Dia boleh masuk. Tapi ada orang yang masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Udkhul min haitsu syi'ta. Masuklah engkau dari pintu mana yang engkau mau. Itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Perempuan pun begitu juga. Salat khamsaha, sembahyang 5 waktu tak tinggal. Shamat saumaha, tak tinggal puasa Ramadan. Ata'at zaujaha, patuh kepada suaminya. Maka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Tapi ada satu pintu, pintu itu bernama babus shadaqah. Orang masuk ke dalam surga melalui pintu shadaqah. Jadi kita sebenarnya bukan nak tolong, ini tolong mihrab masjid, ini nak tolong tempat wuduk muslimah, bukan. Kita ingin masuk dari pintu babus shadaqah. Amal kita ini ada 4. Amal badan, solat, tawaf, sa'i. Amal hati, sabar, ridha, zuhud, tawakal, qanaah, taqwa. Amal lisan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, salawat, baca Quran. Amal harta, amal harta yang paling banyak. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Maka di antara amal-amal ini, kalau boleh 4-4-nya kita laksanakan, alhamdulillah. Kalau tak boleh 4-4-nya, maka yang paling ringan adalah zikir. Tapi kalau kita punya, maka kita laksanakan amal harta, amal badan, amal hati, amal lisan, amal harta. Keempat-empatnya alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya mulakan pada pukul 2, sekarang pukul 3 kurang 5 menit, lebih kurang 60 menit. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang keutamaan-keutamaan sedekah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan selepas tazkirah ini selesailah mihrab dan tempat wuduk muslimah, insyaallah. Kalau selesai alhamdulillah, kalaupun tak selesai innalillah. Karena semua kita usahakan, kita ikhtiarkan, disitulah akan nampak mana mudahnya menyampaikan tazkirah dengan amal ibadah yang boleh kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis petang, mari kita sama baca berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita supaya kita boleh beramal dengan amal sedekah, dan bagi yang sudah bersedekah mudah-mudahan diberikan Allah keikhlasan, keistiqomahan, dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.